Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan disiapkan berdoa terlebih dahulu. Siap gerak, hormat gerak, tegak gerak, doa mulai. Doa selesai. Selamat pagi semuanya. Pagi. Oke, sehat semuanya? Sehat. Ya, hari ini ya sebelum kita mengawali di dalam pembelajaran, Bu Nur akan absen terlebih dahulu. Oke, Aisyah hadir. Ameliana hadir. Elisha masuk semuanya? Masuk. Nihil? Ya, silahkan dibuka masing-masing dulu pembelajarannya hari ini. Silahkan bukunya dibuka terlebih dahulu. Ya, anak-anak, materinya hari ini saya akan menyampaikan tentang wawasan kebangsaan global. Topiknya adalah menuju sekolah damai. Ya, Bu Nur akan menjelaskan di sini. Capaian pembelajarannya adalah peserta didik mampu menganalisis apa saja ancaman dan ketentraman yang terjadi di sekolah. Jadi, yang dimaksudkan di sini kamu mampu menganalisis di sekolah kita ancamannya apa, ketentramannya seperti apa. Yang kedua, capaian pembelajarannya adalah peserta didik mampu menganalisis apa saja kapasitas yang dimiliki sekolah, ya. Jadi kamu nanti ya akan peka terhadap lingkungan sekolah, kapasitas apa saja yang kita miliki sehingga sekolah kita itu damai. Kemudian selanjutnya Bu Nur nanti akan memberikan lembar kerja atau LKPD. LKPD itu yang pertama nanti kamu mengamati dan kita nanti bermain game, ya. Gamenya di sini ada ancaman, ada kerentangan, ada kapasitas, ya. Yang di situ kamu bisa menganalisis hasil ketercapaian sekolah yang damai itu seperti apa. Kemudian yang kedua adalah nanti saya tayangkan video, ya, tentang menuju sekolah damai, ya, seperti apa. Ya, itu ada studi kasus, ya, itu nanti kamu bisa mengamati dan menganalisis apa yang terjadi di dalam studi kasus video tersebut. Yang jelas di situ bagaimana sekolah itu menjadi damai. Pasti di situ ada ancaman, ada kerentangan, dan ada kapasitas. Oke, jelas anak-anak? Jelas. Oke. Sebelumnya ya, kita lihat dulu ya PowerPoint yang saya tampilkan di layar LCD. Oke, silahkan dilihat di sini ya. Judulnya apa di situ? Sekolahku yang damai. Oke. Selanjutnya, sekolahku yang damai itu seperti apa sih? Ya, kita lanjutkan. Nah, ini tadi yang sudah saya jelaskan di sini ya, capaian pembelajaran. Mampu menganalisis apa saja ancaman, kapasitas. Sudah. Selanjutnya kita lihat di sini. Oke. Baca bersama-sama. Soal yang pertama apa di situ? Bagaimana lingkungan sekolah yang ada di depan? Oke, siapa yang bisa menjelaskan bagaimana lingkungan sekolah yang kamu dambakan seperti apa? Syarah? Yang sekolah yang saya dambakan itu sekolah yang tidak ada perundungan. Tidak ada perundungan, terus? Di semua kondusif, berteman dengan siapa saja, tidak pilih-pilih teman. Ya. Seperti itu yang saya dambakan. Oke. Kondusif, ya. Bisa berteman, kompak. Mbak, kalau menurut sampean sekolah yang damai itu seperti apa? Sekolah yang gimana ya? Sekolah yang tanpa masalah. Sekolah yang tanpa masalah dengan aktivitas belajar yang lancar sehingga nantinya dapat
menuju kelulusan dengan tenang dan tanpa masalah dengan apapun. Oke, tanpa masalah. Terakhir, kalau menurut Mila, sekolah damai itu yang seperti apa? Yang aman, yang damai dan terhindar dari banyak konflik. Iya, aman, tentram, dan damai. Yang kedua, oke, apa saja langkah-langkah yang Anda lakukan untuk mewujudkannya? Menurut kamu bagaimana langkah-langkahnya? Alfa, Zahra? Langkah-langkahnya dengan cara bersikap dengan baik, tidak melakukan masalah di sekolah. Oke, bagus. Berikan aplaus pada semuanya. Oke, kalau menurut Najwa, yang nomor 2, bagaimana mewujudkan langkah-langkah kita menjadi sekolah damai itu seperti apa? Menghindari banyak masalah. Menghindari banyak masalah, terus dengan ada dengan ada kedamaian. Oke, lanjut lagi. Yang nomor 3, silakan semuanya dibaca apa itu? Apa saja tantangannya? Oke, menurut kamu tantangannya itu apa saja sih? Siapa yang bisa? Oke, Esyara? Tantangannya itu karena di sekolah kan mesti ada banyak perbedaan, sehingga perbedaan tersebut menjadi tantangan untuk mewujudkan sebuah sekolah yang damai. Apakah semua warga sekolah atau murid-murid itu dapat merangkul semua perbedaan itu atau tidak? Itu yang menjadi tantangan. Oke, merangkul dari sebuah perbedaan. Perbedaan seperti apa yang menurut kamu yang kamu temukan di sekolah kita? Esyara? Perbedaan itu kalau di sekolah tuh rata-rata perbedaannya tuh tentang apa ya? Tentang cara berpikir, kemudian kebiasaan, kemudian masih ada bullying? Kalau bullying mungkin kalau ditelisik lebih dalam masih ada, tapi kalau masih dilihat secara sekilas tidak terlihat. Karena bentuk-bentuk bullying itu ada yang bisa terlihat, ada yang tidak bisa terlihat. Nanti secara lanjut ya, kita akan memahami. Oke, ini ya, mulai dari diri. Mulai dari diri kamu harus tahu ya lingkungan sekolah yang kita dambakan seperti apa, langkah-langkahnya, tantangannya. Tantangannya itu bagaimana menciptakan, mengintegrasikan sekolah kita damai. Yang kamu jelaskan tadi, terbebas dari masalah, adanya perbedaan ya. Kemudian ada terjadinya bullying dan lain sebagainya. Oke anak-anak, selanjutnya aktivitas ini bermain game ya. Silahkan kalian membentuk kelompoknya masing-masing. Perhatikan Bu Nur di sini ya. Game hari ini saya akan menjelaskan ya. Kamu akan memilih ya kartu warna merah, kuning, dan hijau. Coba dilihat di LCD situ, aktivitasnya dibaca di situ. Ayo kita mulai dengan bermain sekolahku. Ya, ayo kita mulai bermain dengan sekolahku. Maksudnya, kamu akan menganalisa ya keterkaitan sekolahku damai yang ada di sekolah kita. Saya jelaskan dulu ya. Kartu merah ya. Kartu merah ini adalah kartu sebagai ancaman. Sitas yang dimiliki oleh sekolah. Perhatikan anak-anak di sini ya, saya jelaskan kembali ya. Kartu merah ini sebagai ancaman ya, yang terdiri dari keluarga, media sosial, pengaruh lingkungan. Ancamannya. Kemudian kartu kuning ini adalah sebagai kerentanan yang terdiri dari intoleransi, perundungan, diskriminasi. Terakhir, kartu hijau ini adalah kapasitas.
yang terdiri dari kesadaran berdamai, kemudian kebijakan, kemudian fasilitas, dan praktik baik. Paham anak-anak? Ya, game 1 nanti maju ke sini memilih berapa kartu. Nanti game kedua juga seperti itu, ya. Rumusnya A kali R dibagi K. Ya, A itu ancaman dikali kerentanan dibagi dengan K, kapasitas. Nanti kita simpulkan dari game pertama dan game kedua. Sudah siap anak-anak? Sudah? Oke, silakan kelompok 1 dan 2 perwakilannya untuk mengambil kartu merah. Ya, kita hitung game yang pertama ya. Ancamannya berapa? Dikali, bentar, R dibagi K, game pertama. Silahkan ke temannya, kelompok yang ancaman dulu. Ancaman saya. Iya, madep sana Mbak. Tolong perhatikan. Ya. Ancamannya ada berapa? 2, tulis 2. 2. Terus dikali selanjutnya, Mbak, kerentanan ada berapa? 2, tulis 2. Terus, Mbak, kapasitasnya ada berapa? 1. Coba dijumlahkan jadi berapa semuanya itu? 2 kali 2? 4. Dibagi? 1. Oke, 4/1. Ya, ditulis 2 kali 2 pinggirnya 4. 4/1. Oke. Mbak, coba dibaca ancamannya apa di situ? Ancamannya keluarga sama pengaruh lingkungan, Selanjutnya, kelompok selanjutnya kerentanan. perhubungan sama intoleransi, Selanjutnya, praktik baik. oke, menurut kamu jika ancaman dan kerentanannya semakin banyak, apakah sekolah kita damai? Oh ya? Oke, perhatikan PowerPoint berikut ini. Ya, silakan. Coba Mbak Aisyarah dibaca dari Dari permainan tadi, coba diskusikan dan renungkan beberapa pertanyaan berikut. 1. Mengapa permainan tadi gagal? 2. Apa yang harus dikuatkan untuk mengurangi resiko? 3. Jika dibolehkan menambah kartu kapasitas, apa yang akan Anda tambahkan? Mbak yang pertama, mengapa permainan tadi gagal? Ayo, Karena ancaman sama kerentanan lebih banyak daripada kapasitas. ancamannya apa saja itu? Keluarga sama pengaruh lingkungan. Terus jadinya Terus jadinya perhubungan sama intoleransi, intoleransi. Terus kapasitasnya praktik baik. bisakah menyelesaikan tadi? Tidak. Tidak. Jadi apa yang harus dikuatkan untuk mengurangi risiko? Meningkatkan kapasitas. Kita bermain game yang kedua. Berikan aplaus game pertama. Silahkan duduk. Jika semakin banyak ancaman dan kerentanan di sekolah kita, ya kapasitasnya pun, sekolah damai pun kecil. Oke, silakan kamu renungkan sebentar, kira-kira berapa sih ancamannya, kerentanannya, dan kapasitas biar sekolah kita damai. Yang kedua, kelompok 1 dan 2 memilih kartu merah lagi. Sudah siap anak-anak? Kita fokus ke sini. Kita hitung kembali ya. Nanti perwakilan tadi maju ke depan ya. Oke. Ini ada ancaman, ada kerentanan, ada kapasitas. Perwakilan
Kelompok yang tadi maju ke depan lagi. Untuk game yang kedua, silahkan Esyara. Ya. 3, satu lagi. Mila, ya maju ke depan. Oke. Satu-satu ya, silahkan kamu hitung. Ini dulu, ancamannya berapa? Ancamannya 1. Satu, tulis 1. Kerentanannya? 1. Terus kapasitasnya berapa? 4. Ayo anak-anak dihitung semuanya. Sah? 4. Coba. Esyara dijelaskan jadi berapa itu? 1/4. Ya. Ancamannya apa? Dibaca? Ancamannya keluarga. Keluarga. Kerentanannya perundungan. Perundungan. Ada kebijakan, fasilitas, praktik baik, dan kesadaran berdamai. Oke. Menurut kamu kesimpulannya bagaimana ini? Coba ini dibaca. Apa yang harus dikeluarkan untuk mengurangi resiko? dengan cara Memperbanyak kapasitas. memperbanyak kapasitas. Jika Dibolehkan menambah satu kapasitas, apa yang akan ditambahkan? apa saja yang ditambahkan, baca bersama-sama. Kebijakan, Fasilitas, praktik baik. kesadaran berdamai. Oke, ancaman yang kamu pilih apa di sini? Keluarga. Bisa terjadi? Bisa, banyak sekali ya faktornya. Kemudian apa lagi? Yang kamu jelaskan tadi, masih ada perundungan. Ketika keluarga dan perundungan itu terjadi, bagaimana cara menyelesaikan? Dengan Kebijakan, fasilitas, praktik baik, dan kesadaran berdamai. Jadi sekolah menjadi damai. Kesimpulannya apa? Sekolah menjadi damai jika ini dibaca bersama-sama. Untuk menjaga perdamaian sekolah, kita harus meningkatkan kapasitas dan mengurangi kerentanan. Dengan demikian, resiko Oke, paham? Berikan aplaus, bagus sekali. Silahkan duduk. Selanjutnya adalah ini. Oke, ayo dibaca bersama-sama. Ya. sistem meningkatkan kapasitas. Apa itu sekolah damai dengan komponen sekolah damai apa saja? Kebijakan, interaksi, promosi, sarana, dan partisipasi. Oke, yang ketiga, dasar sekolah damai terdiri dari Prinsip penyelenggaraan pendidikan, ya, yang kedua hak anak, terakhir apa? Sekolah ramah anak. Oke ya, jadi sekolah damai itu sekolah yang aman, menyenangkan, dan menciptakan budaya damai. Selanjutnya, oke, konsep ketiga, ya, macam-macam bullying ada berapa ini? 4. Yang pertama, bullying secara sosial, kemudian cyberbullying, kemudian secara fisik, kemudian bullying secara verbal ya. Sosial itu seperti misalnya ada temannya dijauhkan, dijauhi ya, dia tidak ditemani ya pertemanannya. Kemudian kalau fisik ini misalnya pukul ya, kemudian verbal ini jekan, kemudian cyberbullying ini melalui media sosial. Ya anak-anak, selanjutnya saya akan menayangkan video tentang judulnya suara yang tak terdengar dan kamu akan mengamati. Nah, LKPD-nya saya akan memberikan ini, silahkan kamu
sambil mengamati, sambil dikerjakan, nanti perwakilan kelompok akan menjelaskan. Kamu akan mengamati videonya. Yang pertama, menyimpulkan dari video tersebut. Kemudian menurut kamu bentuk bullyingnya seperti apa? Ya, upaya penyelesaiannya seperti apa terkait video suara yang tak terdengar. Paham? Oke, sambil diamati, sambil kamu mendiskusikan apa yang terjadi di dalam video tersebut. Fokus di sini, saya akan menampilkan videonya, silahkan disimak. Saya beri waktu 5 menit untuk menyelesaikan. Setelah ini kelompok 5 dan kelompok 2 maju ke depan. Dan menyelesaikan lembar kerjanya, kita akan mendiskusikan dan menyimpulkan ya terkait materi kita hari ini mengenai wawasan kebangsaan global, topiknya menuju sekolahku damai. Tolong perhatikan kelompok yang lainnya yang tidak bertugas menanggapi hasil dari video ya. Kelompok 2 dan 5 akan membahas ya. Silahkan dibuka diskusinya Mbak. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin membuka diskusi tentang cuplikan video yang sudah ditayangkan tadi. Yang pertama adalah buatlah kesimpulan cuplikan video suara yang tak terdengar. Kesimpulan dari video tersebut adalah kurangnya perhatian keluarga membuat seseorang bertindak kurang baik dan dapat merugikan orang lain. Nomor 1 ya. Bullying dilakukan oleh pihak yang mendapat ancaman berupa kurangnya kasih sayang dan kepercayaan keluarga padanya sehingga ia menimbulkan tantangan berupa bullying di lingkungan sekolah. Yang keras. Ulangi lagi. Bersama-sama ayo. Bersatu melawan bullying, ciptakan dunia yang lebih baik. Stop bullying, create a healthy life. Oke anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini ya, saya sampaikan refleksi pembelajaran kita, jangan sekali-sekali kita perundungan ya. Kemudian mari kita ciptakan sekolah menuju yang damai, aman, tentram ya. Kemudian kita bisa bersekolah ya dengan damai, belajar dengan baik, sesama teman saling menghormati, tidak adanya intoleran atau diskriminasi ya, semuanya bersaudara dan kita saling memahami satu sama lainnya. Jangan lupa komunikasi juga kepada orang tua ya, kepada guru ya, kemudian pada teman-temannya agar menciptakan sekolah yang damai dan saling menghormati satu sama lainnya. Itu saja cukup dari saya. Syarah, silakan dipimpin doanya. Ayo, disiapkan Mbak Le. Dipimpin doanya. Siap gerak, hormat gerak, tegak gerak, berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, diakhiri pembelajaran ini dengan bacaan. Alhamdulillah. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.